Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil ghurril muhajjalin qaidil mujahidin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istana bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. ولقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, berupa kecukupan dalam urusan rizki, berupa ketenangan, ketentraman dan keamanan dalam kehidupan, sehingga kita bisa menjalani kehidupan dan aktivitas kita dengan penuh kesenangan, dengan penuh kebahagiaan dan keamanan. Tak lupa pula, marilah kita senantiasa juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat besar yang Allah karuniakan kepada kita, yang dengannya kita menjadi tahu apa tujuan daripada kehidupan kita, yang dengannya kita bisa menghadapi kehidupan ini dengan seluruh berbagai macam ujian dan cobaannya, yang dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala memperbaiki seluruh kehidupan kita. Allah menjadikan lisan kita tidak berkata kecuali yang baik. Allah menjadikan tangan dan kaki kita tidak beraktivitas kecuali aktivitas yang baik. Nikmat ini adalah nikmat iman dan Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa berpesan kepada kita, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Kalau kita merenungkan tentang nikmat iman yang sedemikian besar, maka pondasi utamanya adalah dibangun di atas keyakinan bahwa tiada Tuhan yang hak, yang layak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang merupakan inti dakwah dari semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, yaitu menyeru mereka agar kembali mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengarahkan seluruh aktivitas kehidupannya, orientasinya hanya untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Karena itu tauhid yang diinginkan oleh Allah agar kita amalkan dalam kehidupan ini, maka dia mencakup dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi pengetahuan bahwa seorang muslim tentunya dia tidak disebut sebagai orang yang ahlu tauhid dengan tauhid yang sebenarnya kalau tauhidnya tidak dibangun di atas pondasi keilmuan sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran ataupun yang diajarkan Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya. Agar kita benar-benar meyakini
hanya Allah lah satu-satunya zat yang layak untuk disembah. Bahwa Allah Maha Esa dalam zatnya, sifatnya, perbuatannya, tidak ada sekutu baginya dan tidak ada yang menyerupainya, dan ia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Kemudian dimensi tauhid yang kedua adalah agar setelah kita memahami, setelah kita meyakini dengan pondasi keilmuan yang benar, maka kita buktikan tauhid dan iman itu berupa amal soleh dan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat keimanan adalah diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan ia dibuktikan dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh kita. Karena itu kita mendapati dalam banyak ayat ataupun hadis, Allah selalu mengkaitkan antara akhlak yang baik, amal yang soleh, dengan keimanan kepada Allah dan kepada hari akhir. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Ketika dua dimensi tauhid itu telah menyatu dalam pribadi seorang muslim, maka ia akan memberikan pengaruh besar dalam kehidupannya. Ia akan membentuk pribadi manusia menjadi pribadi manusia yang paripurna. Asy-Syaikh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Hakikat Tauhid, beliau menyebutkan setidaknya atau minimal ada 5 pengaruh tauhid di dalam kehidupan seorang muslim. Yang pertama, tauhid akan memberikan kemerdekaan yang hakiki bagi setiap manusia. Mengapa demikian? Karena kesyirikan pada hakikatnya adalah merendahkan dan memperbudak manusia, karena mereka dengan terpaksa ataupun rela harus tunduk patuh kepada sesama makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara tauhid menjadikan manusia hidupnya merdeka, terbebas dari berbagai macam penghambaan, terbebas dari berbagai macam perbudakan. Ia hanya menjadi hamba bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian ia dengan seluruh manusia, dengan seluruh makhluk Allah memiliki kesetaraan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kita melihat dalam sejarah para taghut, penguasa-penguasa yang zalim seperti Fir'aun, seperti Namrud, atau seperti Abu Jahal dan para pimpinan-pimpinan Quraisy lainnya. Mereka orang-orang yang memerangi kalimat tauhid, memerangi ahlu tauhid. Mengapa demikian? Karena mereka tahu bahwa hakikat kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka hakikat ini akan menghancurkan kekuasaan yang selama ini mereka pegang. Mereka akan kehilangan kehormatan, mereka akan kehilangan kemuliaan, mereka akan kehilangan orang-orang yang selama ini mampu mereka perbudak, mereka kendalikan untuk menuruti semua kemauan mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Kemudian di antara pengaruh tauhid dalam kehidupan yang kedua adalah tauhid akan membentuk karakter manusia unggulan yang seimbang antara dunia dan akhiratnya, yang seimbang antara hati, pikiran, dan amal perbuatannya, karena mereka hanya dikuasai, hanya menghamba hanya kepada satu Tuhan saja, dan mereka tidak menghamba kepada selainnya. Karena itulah Nabi Yusuf alaihi salam ketika berdakwah di dalam penjara, beliau mengatakan, ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar. Wahai para penghuni penjara, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak dan berserakan itu adalah lebih baik daripada Allah, Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Kuasa? Bahkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan dalam surah Az-Zumar ayat 29, Allah menggambarkan perumpamaan seseorang yang musyrik adalah seperti seorang budak yang dikuasai oleh beberapa orang tuan, beberapa orang majikan. Sementara seorang mukmin yang bertauhid adalah umpama seorang budak yang hanya dimiliki oleh satu orang majikan. Maka bisa kita bayangkan siapakah yang lebih tenang kehidupannya, siapakah yang lebih bahagia kehidupannya. Tentu ia yang menghamba hanya kepada satu Tuhan saja, ia akan menjadi lebih bahagia, lebih jelas arah hidupnya
daripada mereka yang menghambakan diri kepada Tuhan-Tuhan yang tidak layak disebut sebagai Tuhan. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, tauhid akan menjadi sumber ketenangan jiwa bagi orang-orang yang beriman. Karena manusia dalam kehidupannya selalu diliputi kekhawatiran tentang masa depannya. Ia mengkhawatirkan rizkinya, ia mengkhawatirkan anak keturunannya, ia mengkhawatirkan kematiannya. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan ketenangan kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak meliputi keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang berhak mendapatkan ketenangan dan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Para sahabat bertanya, "Ya Rasul, siapakah di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim? Kalau syaratnya adalah beriman tanpa berbuat zalim, tentu kami tidak lepas dari itu semua." Maka Rasul mengatakan, yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kesyirikan. Maka barang siapa yang beriman, mentauhidkan Allah dan tidak meliputi tauhidnya dengan kesyirikan, maka ia berhak mendapatkan janji Allah berupa keamanan dan ketenangan jiwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat, tauhid akan menjadi sumber kekuatan bagi orang-orang yang beriman. Tauhid akan mengisi hati setiap mukmin dengan harapan, keyakinan, tawakal, ridha terhadap takdir Allah, sabar atas ujian yang menimpa, merasa cukup dengan Allah dan tidak bergantung kepada manusia. Dan keyakinan ini akan menjadi sebuah keyakinan yang kuat dalam kehidupannya. Tidakkah kita melihat bagaimana ketika Nabi Hud alaihi salam diancam oleh kaumnya, maka beliau menjawab sebagaimana yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Ia berkata, "Sesungguhnya aku bersaksi bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan, maka saksikanlah bahwa aku terbebas dari semua yang kalian sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbuatlah kalian apa saja kepadaku. Sungguh kalian tidak akan menunggu dalam waktu yang lama. Inni tawakkaltu 'ala Allah." Aku bertawakal hanya kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. "Ma min dabatin illa huwa akhidun binasiyatiha." Tidaklah satu binatang melata pun kecuali Allah yang akan menarik ubun-ubunnya. "Inna rabbi ala siratim mustaqim." Sesungguhnya Tuhanku berada di atas jalan yang lurus. Dan ketika pasukan kaum muslimin ditakut-takuti oleh orang-orang munafik bahwa jumlah pasukan musuh yang sangat besar telah siap menghadang dan menghancurkan mereka, maka orang-orang beriman pun mengatakan sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran surah Ali Imran 172, "Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum." Orang-orang yang dikatakan kepada mereka bahwa pasukan musuh telah berkumpul untuk melawan kalian, "Fakhshawhum." Takutlah kalian kepada mereka. Apa yang terjadi? "Fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil." Ketika mereka ditakut-takuti, justru iman mereka kepada Allah semakin bertambah dan mereka mengucapkan hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah, ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik penolong. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Pengaruh tauhid yang kelima adalah tauhid akan menjadi pondasi persaudaraan dan kesetaraan. Islam memberikan inspirasi kepada setiap umat Islam agar memperlakukan manusia sebagaimana manusia seutuhnya. Memberikan inspirasi kepada manusia untuk mengikatkan tali persaudaraan di antara mereka. Ada persaudaraan antara orang-orang yang beriman, ada pula persaudaraan dengan sesama manusia. Karena itu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesetaraan kepada seluruh umat manusia dengan mengatakan, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum." Bahwa Allah telah menciptakan umat manusia, laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, adalah supaya mereka saling mengenal satu sama lain. Dan yang terbaik di antara mereka adalah yang paling bertakwa. Karena itu jamaah rahimakumullah,
kalau kita ingin melihat bagaimana pengaruh tauhid dan keimanan ini secara nyata dalam kehidupan ini, maka hari ini yang sudah teruji dan terlihat dengan nyata serta kasat mata, lihatlah kepada saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Betapa mereka adalah orang-orang yang merdeka. Meskipun negeri mereka dijajah, sehingga muncul kalimat yang mengatakan, saya mengira bahwa Gazalah yang telah dijajah oleh Israel. Tapi nyatanya seluruh negara dijajah oleh Israel kecuali Gaza. Kalau kita ingin melihat kesabaran, ketabahan, kekuatan jiwa, ketenangan dan ketentraman, lihatlah saudara-saudara kita di Gaza. Kurang menderita apa mereka? Kurang besar seperti apa ujian yang mereka terima? Tapi yang keluar dari lisan mereka adalah kalimat Alhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwata illa billah. Bahkan mereka merasa dimuliakan oleh Allah karena sebagian anggota keluarga mereka telah tewas menjadi syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin melihat bukti daripada persaudaraan dan kesetaraan, hari-hari ini saat genjatan senjata, kita melihat bagaimana pasukan mujahidin Palestina menyerahkan tahanan Israel kepada Palang Merah Internasional. Para tawanan itu dipenuhi dengan senyuman, dipenuhi dengan keakraban. Mereka mengucapkan selamat tinggal kepada para pejuang. Tidak sedikit pun ada raut wajah yang tertekan. Bahkan di antara mereka mengucapkan terima kasih atas pelayanan para mujahid. Bahkan ada di antara mereka menulis surat cinta sebagai bentuk rasa terima kasihnya kepada para mujahid. Itulah bukti dan pengaruh keimanan yang sangat kuat dalam pribadi seorang muslim. Karena itu jamaah rahimakumullah, kalau kita sebagai umat Islam ingin kembali berjaya, mulia, dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita jaga betul-betul nikmat iman ini, nikmat tauhid ini, dan kita amalkan perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.